gitu. Itu semakin menguatkan alasan aku untuk semakin explore dan mengetahui kebenaran yang aku bisa temuin. Dan akhirnya ya Pak Gayung bersambut 2017, aku daftar aja, aku konsul ke keluarga dan didukung. Akhirnya ya berangkat. Hanya berangkat ya di China. Pengen tahu. Ya, apa sih di sana? Karena kan jujur ya, kan aku tuh sebenarnya punya cita-cita loh pengen jadi presiden. Aku punya Amin. cita-cita. Iya. Mana tahu memang kewujud kan? Kita nggak tahu loh berapa 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun ke depan kita nggak pernah tahu ya. Amin. Iya. Tahu betul. Cita-cita pengen jadi presiden. Aku bilang kita harus mau belajar dari luar negeri gitu. Nah, ini menjadi jawaban. Kenapa sih pendidikan itu harus ke luar negeri? Kita nggak bilang kuliah ya, pendidikan. Enggak, pendidikan. Makanya, benar, kata-kata pendidikan ini kan lebih general kan. Pendidikan banyak. Ada yang sifatnya mungkin training, fellowship, apa segala macam kan. Ya, jadi kita ambil kata pendidikan aja lah dalam hal ini. Biar merangkum semua gitu. Pendidikan semua kegiatan proses menimba ilmu lah itu artinya. Exchange kan. Iya benar. Tapi nggak banyak juga dari kita ini, maksudnya orang-orang yang ngomong kayak begitu yang mempertanyakan why China, padahal di lingkungan dia juga itu banyak kawan dia yang melakukan action juga keluar, nggak cuma di China, ada yang ke Malaysia. Umumnya di Sumatera ini banyak yang ke Malaysia gitu kan, iya banyak yang ke Malaysia. Banyak juga yang ke mereka ke Jerman. Jadi orang Sumatera ini banyak ternyata yang mengenyam pendidikan di Malaysia dan Jerman, utamanya juga kedokteran. Mereka banyak mengambil di Jerman dan juga Malaysia. Dua negara inilah yang menjadi favorit di bukan favorit sih, lebih banyak orang sini tuh mengambil pendidikan ke luar negeri itu dua negara ini, Malaysia dan juga Jerman. Gitu. Nah, oke. Jadi kayak gitu kawan, jadi gitu teman-teman, jawaban dari Kamal tuh karena memang tiga tadi tuh. Kenapa Cina? Karena dia mau jadi dokter, terus karena dia mau pendidikan luar negeri, dan yang ketiga rasa hal yang harus dicari tahu gitu waktu kita kecil. Kenapa gitu kan? Bener nggak sih itu? Jadi ternyata, jadi gimana nih waktu di Cina selama hampir kurang lebih 5 tahun ya di Cina kemarin ya. Kamal? Ya, apa yang Kamal dapatkan untuk jawaban nomor 3 ini? Jadi aku gini ya. Jadi aku cukup suka baca buku lah. Aku cukup suka baca sejarah-sejarah dan perjalanan bapak bangsa kita. Jadi aku memang justru ya aku kita bilang cinta lah. Mencintai tanah air itu justru dari tanah luar gitu. Maksudnya dari perantauan. Kita harus to be real aja. Bapak Muhammad Hatta itu dulu belajar pola pikir sosialis, kemudian belajar pola pikir pembangunan republik. Kayak Tan Malaka itu kan dikenal sebagai bapak republik kan. Itu dia berdiskusi dan lain-lainnya. Dia belajar di Belanda gitu. Kemudian gak usah lain deh, banyak contoh lainnya. Seperti B.J. Habibie aja, dia mempertahankan nasionalismenya ketika di Jerman. Di Jerman dia dari luar negeri juga. Gus Dur dia juga alumni luar negeri juga. Kemudian Prabowo ya, walaupun belum presiden ya, walaupun belum presiden masih mencalon, beliau juga dari SD sampai SMA-nya kalau nggak salah beliau masih dari luar negeri juga. Gini, nggak ada loh stigma kalau udah di luar negeri itu nggak mau balik lagi ke Indonesia. Itu sebenarnya kembali ke masing-masing. Udah emang cinta nggak sih dari awal gitu? Kalau emang udah jodoh dari awal pasti kembali kan? Nah sama lah kayak gitu. Benar. Iya kan? Iya benar. Udah cinta dari awal pasti bakal kembali gitu. Walaupun ada ya ceritanya di Ceko, mungkin Surat dari Praha nonton. Nah itu asik juga tuh. Tapi beliau mencintai dari jauh. Iya, nah dari jauh benar. Apa sih yang aku dapatin di Cina? Jadi ketika udah punya tujuan, aku kan bilang aku harus temukan kebenaran nih di Cina bagaimana. Dan I found it. Aku nemuin itu. Ketika aku nyampe di Cina, aku suka banget traveling atau touring ke daerah-daerah Islam di Cina.
Udah ke Guangzhou, udah ke Lanzhou, udah ke Xi'an, udah ke beberapa daerah lain yang bukan banyak muslimnya, tapi aku ke masjid-masjidnya juga suka. Kayak kemarin ke Hangzhou sempat, terus di Beijing juga. Jadi emang pengen tahu. Dan aku juga punya teman orang Muslim Cina dan nanya, bagaimana sih di sana? Aku pernah pengen ada cita-cita pengen ke Xinjiang ya. Cuman dari kita itu dari Hubei kalau mau ke Xinjiang itu 40 jam naik kereta lambat. Ya, jauh Nah, sekali. kemarin itu waktunya mepet jadi nggak sempet. Intinya nggak sempet. Oh, mudah-mudahan next time dapat ya rezeki di Next sana. time turis aja lah. Next time buat turis. Apa sih yang aku dapetin di Cina? Pertama aku dapetin jawaban dari apa yang aku cari. Bener nggak sih di sana itu mereka jahat? iPhone that's not correct gitu. Itu nggak benar. Itu nggak benar. Banyak kalau mereka itu orang baik. Banyak banget mereka itu orang baik. Kenapa aku bilang orang baik? Aku punya cerita lucu. Jadi waktu itu aku di rumah sakit. Aku di rumah. Nggak lucu sih. Surprise. Cerita mengejutkan. Itu aku lagi di rumah sakit, nemenin adik aku nemenin junior aku sakit waktu itu, habis operasi. Nah, tiba-tiba di sampingnya tuh ada pasien juga. Cuman udah mulai pulih lah. Pasiennya nanya, kalian dari mana? Kami ini, seneng gitu kan. Kami mahasiswa asing, internasional dari Indonesia. Oh iya, aku punya anak mirip kayak kalian. Seusianya juga kayak kalian. Pasti sulit ya kuliah zaman sekarang. Terus tiba-tiba dia ngeluarin uang. Sekitar 300 RMB. Terus dia ngasih. Nah dia, kenapa? Ambil aja. Aku keinget anak aku katanya. Jadi aku bingung. Loh, kok dikasih uang? Emang aku siapa gitu? Jadi kadang kita nggak boleh loh generalisir sesuatu hanya karena berdasarkan stempel yang ada pada diri kita. Jadi mungkin memang ada sisi yang nggak baik, misalnya kita nggak usah bohong. Emang orang kita semuanya baik gitu. Jujur aja. Nah, aku nemuin kayak ternyata mereka ada yang baik loh. Kemudian apakah mereka itu diskriminatif terhadap minoritas? Apakah komunis itu artinya tidak punya Tuhan? Gitu. Enggak. Komunis itu punya Tuhan. Komunis itu kan paham atau ideologi dalam paham kan. Komunis itu paham atau cara mereka menjalankan gerak politik negara, gerak politik negaranya. Kayak Indonesia, Pancasilais misal. Atau kalau dulu sosialisme gitu kan. Kalau Cina, Vietnam, Rusia pakainya komunisme, tapi bentuk negaranya sama kita, republik. Iya benar. Republik. Dari Cina kan republik. Akhirnya aku nemuin kayak yang aku temuin adalah kalau tentang Islam nih, kita jujur-jujuran aja ya. Timor Leste kenapa waktu itu mau misahin diri? Nah, itu mungkin pertanyaan buat kita semua. Gak usah itu lagi, sekarang nih. Kenapa Papua mau misahin diri? Kenapa dulu di daerah Aceh sempat ada gerakan Aceh Merdeka? Kenapa dulu di bagian Kalimantan Utara yang dekat Malaysia itu sempat mau di-portrait atau sempat mau disusupi sehingga ada tagline Ganjang Malaysia? Kenapa? Karena itu adalah daerah-daerah perbatasan. Daerah-daerah perbatasan itu memang daerah rawan untuk melepaskan diri. Dan biasanya dari segi etnis dan sosiokultural mereka memang berbeda. Nah, apakah ini hanya terjadi di Cina? Enggak. Di negara kita juga ada. Iya, benar. Aku nemuin fakta dan kesadaran itu waktu di Cina. Kenapa sih kayak gini ya? Terus aku lihat juga kondisi negeriku sendiri. Di Indonesia ternyata begini juga. Nah, sekarang apa sih yang harus dilakukan Indonesia biar mereka nggak bisa diri, biar tidak jatuhnya bukan tindakan represif. Kan kita cinta damai ya. Cita-cita keempat Indonesia kan ikut serta dalam kedamaian dunia kan. Benar. Ya, nah itu salah satu yang aku pelajari loh dan aku sadari. Kenapa aku bilang pelajari? Karena aku sadar gitu. Kemudian contohnya lagi misalkan bagaimana Cina misalkan menghapuskan kemiskinan dari negerinya.
Cina itu punya dua motor utama penggerak negaranya. Satu PKC, Partai Komunis Cina, satu presidennya atau negaranya lah. PKC, Partai Komunis Cina, itu punya cita-cita sama kayak UUD 1945 punya cita-cita. PKC itu punya cita-cita 100 tahun. Di 1921, sekarang 2021 udah lewat 2 tahun yang lalu. Mereka sudah menghapuskan kemiskinan di 80% di daerah Cina. Nah, kemudian cita-cita presidennya apa? Atau cita-cita negaranya apa? Ada lagi 100 tahun. Nanti di 2049. Nah, ada lagi itu cita-cita mereka. Nah, yang aku pelajari adalah bagaimana Cina itu menjalankan praktek pasar bebas mereka. Ini panjang sih kalau kita bahas secara umum ya, apa yang aku pelajari. Gak usah ribet aja ya. Contohnya aja nih, contoh sederhananya ya. Sistem komunis gitu ya. Sistem komunis itu memusatkan sesuatu kepada komunal atau komunitas atau buruh dalam bahasa lainnya. Kenapa? Karena sistem komunisme ini adalah sistem anti-sosialis, anti-kapitalisme. Kalau kita bicara anti-kapitalisme, artinya adalah anti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang miskin betul. Nah, itu dulu prinsip. Nah, ketika roda atau motor negara ini sudah memahami hal tersebut, maka program kerja negaranya adalah yang berorientasi pada hal tersebut. Contoh, di Cina itu yang baru-baru ini ada namanya beras abadi. Nah, apa tuh beras abadi kan? Beras abadi itu adalah adalah bibit padi yang setelah dipanen tidak perlu dicabut atau tidak perlu diproses. Jadi bisa dipakai lagi. Bisa recycle lah. Bisa dipakai. Sehingga apa? Sehingga menghemat biaya produksi, menghemat biaya pengurusan dan mereka juga meneliti itu gizinya sesuai. Oke. Contoh lainnya lagi. Di Cina itu untuk memudahkan warganya, mereka punya memudahkan warga negaranya dan menjaga keuangan negara mereka diambil oleh pihak asing. Mereka memblokir banyak aplikasi. Ya, Mira ngerasain. Ya. YouTube diblokir, tapi mereka bikin tapi mereka membuat hal yang sama seperti aplikasi yang sama ya kan, dengan kualitas yang sama, hampir sama lah gitu. Jadi amati, tiru, modifikasi kan gitu ya. Cina udah mengamati, Cina kemudian meniru. Oke, stop kita udah sampai ditiru. Sekarang tugas kita memodifikasi, kita trial error yang ada di dalam negeri kita sendiri. Kita manfaatkan SDM kita. Jadi aku mempelajari hal tersebut. Kemudian lagi misalnya di Cina itu tanah itu bukan milik perseorangan. Benar. Di Cina itu tanah milik pemerintah. Kalau di Indonesia, mohon maaf nih, Bapak kita pasti punya tanah kan di tempat lain gitu. Iya. Banyak lah. Yang lain aku punya tanah. Pertanyaannya, sejak kapan sih kita bikin tanah? Iya benar ya. Sejak pernah. Aku pernah kita bikin tanah. Aja ya. Yang ngasih tanah itu siapa? Tuhan kan. Benar-benar. Yang ngasih tanah itu Tuhan. Kemudian oleh terbentuknya satu negara, ada pemerintahnya, ada rakyatnya, ada wilayahnya, dan diakui oleh dunia internasional, maka jadilah suatu negara. Benar. Harusnya tanah ini milik pemerintah. Kalau tanah ini milik pemerintah, maka tidak akan ada sengketa tanah. 1, 2. Benar. Tidak akan ada kesulitan pembangunan infrastruktur. Kenapa? Karena kita nggak perlu mikirin biaya bangun, buka lahan. Iya betul. Di situ mereka nggak pusing. Aduh. Benar Kamal. Aku pernah dikasih tahu sama teman Cinaku bahwa dia bilang gini, kamu tahu negara Cina memang dikenal komunis, tapi kamu tahu komunisnya itu cuma untuk negaranya, supaya negara ini bisa diatur dengan baik gitu. Dengan baik, makanya yang jadi presiden dan segala macam jajarannya itu tidak dipilih sembarangan, betul-betul menjalankan visi misi sesuai dengan apa yang mau berdasarkan ideologi negaranya lah gitu. Dan kenapa harus komunis?
komunis ini kenapa ya dibilang berapa 100 tahun katanya Cina ini dibentuk SDM-nya, enggak 10 tahun aja katanya gitu. Hampir 100 tahun sebelum terbentuk jadi negara lah dari republik kan. Dulu kerajaan katanya jadi republik kan dibilangnya gitu. Itu butuh 100 tahun untuk membentuk SDM-nya baik gitu katanya. Jadi pada saat negara ini sudah mengenyam komunis, nah, negara dan pemerintahnya itu menjalankan ini nggak susah gitu, nggak susah untuk membentuk negara ini bagaimana harus ditata dan masyarakatnya harus bagaimana. Jadi memang dibilang komunis ini bukan untuk sebagai apa ya, sebagai bentuk bahwa kita itu apa namanya komunis itu nggak punya, bukan lebih ke arah dia tuh nggak percaya Tuhan, bukan, tapi untuk membuat negaranya ini bagaimana menjadi maju gitu kan katanya, bisa diatur masyarakatnya sesuai dengan visi misi negaranya gitu. Iya. Gitu, aku kan dikasih tahu benar. Jadi thank you banget tadi juga Mira udah mention bahwasanya Cina itu komunis ke negaranya sendiri, ke negara orang enggak. Mereka prakteknya beda. Cuman memang mereka bawa spirit komunis itu ya. Dan komunis Cina pun bukan 100% komunis yang diambil dari Karl Marx itu. Bukan 100%. Ada sisi-sisi yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kearifan negaranya. Nah, ini kita harus pelajari. Kita punya contoh teladan loh sebenarnya. Namanya Profesor Juanda. Profesor Juanda itu di zaman beliau, dulu ya, luas Indonesia tuh gak kayak sekarang. Luas Indonesia kayak sekarang itu karena ada deklarasi Juanda itu. Deklarasi Juanda itu menyatakan ya itu zona ekonomi eksklusif, zona teritorial yang berapa mili di pantai itu kan. Kalau dulu itu bebas lewat daerah kita. Nah, Profesor Juanda menyadari itu. Ini nggak boleh, terancam negara kita. Aku berani ngomong gini karena aku pernah ikut Lemhanas ya. Aku pernah ikut Lemhanas, ikut pelatihan. Jadi ya aku ikut latihan dan tahu. Ada ilmunya lah untuk berbicara ya. Ngerti lah. Ketahanan negara kita itu di level apa. Nah, Indonesia udah hebat saat itu. Udah hebat saat itu karena, wah ini kearifan lokal kita ini adalah laut kita. Jadi harus diamankan nih, dan sudah diamankan waktu itu. Nah sekarang tantangan kita adalah bagaimana mengolah kearifan lokal yang kita, kearifan negara kita ini untuk menghasilkan suatu hal yang bisa memutar dan memajukan roda perekonomian negara. Gini, Cina itu tidak lebih banyak lautnya daripada Indonesia, ya nggak sih? Benar-benar. Tapi riset, cari aja produk atau bahan olahan hasil laut mana yang lebih banyak, Cina atau Indonesia? Di Indonesia paling sarden ya,